Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah dengan NIM 2320203861211076. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari perusahaan Aldin Manufacturing Company. Pertama, saya akan menjelaskan kondisi keuangan perusahaan secara umum. Total aktiva perusahaan pada tahun 2022 sebesar 3,250 juta dolar, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,148 juta dolar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan aset selama 1 tahun terakhir. Dari sisi aset, aktiva lancar perusahaan mencapai 2,241 juta dolar yang terdiri dari kas sebesar 178.000 dolar, piutang usaha sebesar 678.000 dolar, persediaan sebesar 1,329 juta dolar, biaya dibayar di muka sebesar 21.000 dolar, dan pembayaran pajak di muka sebesar 35.000 dolar. Aktiva tetap bersih perusahaan sebesar 739 dolar, sedangkan investasi jangka panjang sebesar 65.000 dolar dan aktiva lain-lain sebesar 205.000 dolar. Selanjutnya, dari sisi kewajiban dan ekuitas, total kewajiban perusahaan sebesar 1,454 juta dolar. Jumlah tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar 823.000 dolar dan utang jangka panjang sebesar 631.000 dolar. Sementara itu, total ekuitas pemegang saham sebesar 1,796 juta dolar yang terdiri dari saham biasa sebesar 421.000 dolar, tambahan modal disetor sebesar 361.000 dolar, dan laba ditahan sebesar 1,14 juta dolar. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi perusahaan. Penjualan bersih Aldin Manufacturing Company pada tahun 2022 sebesar 3,992 juta dolar setelah dikurangi harga pokok penjualan sebesar 2,680 juta dolar. Perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 1,312 juta dolar. Beban penjualan dan administrasi umum sebesar 912.000 dolar sehingga menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT sebesar 400.000 dolar. Setelah dikurangi beban bunga sebesar 85.000 dolar, laba sebelum pajak menjadi 315.000 dolar. Kemudian setelah dikurangi pajak, penghasilan sebesar 114 dolar. Perusahaan memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 201.000 dolar. Perusahaan juga membagikan dividen tunai sebesar 143 dolar sehingga laba ditahan meningkat sebesar 58.000 dolar selama 1 tahun berjalan. Berikutnya adalah analisis laporan keuangan. Pada rasio likuiditas, current rasio sebesar 2,72 kali. Rasio ini diperoleh dari aktiva lancar sebesar 2,241 juta dolar dibagi kewajiban jangka pendek sebesar 823.000 dolar. Rasio ini berada di atas median industri sebesar 2,10. Artinya setiap 1 dolar utang jangka pendek dijamin oleh 2,72 dolar aktiva lancar. Quick ratio atau rasio cepat sebesar 1,11 kali. Rasio ini juga sedikit berada di atas median industri sebesar 1,10. Artinya setiap 1 dolar kewajiban jangka pendek dijamin oleh 1,1 dolar aktiva lancar di luar persediaan. Selanjutnya pada rasio leverage, debt to equity ratio sebesar 0,81. Artinya para kreditor menyediakan 81 sen pendanaan untuk setiap 1 dolar yang diberikan pemegang saham. Nilai ini hampir sama dengan median industri sebesar 0,80, sehingga menunjukkan struktur pendanaan perusahaan masih sejalan dengan industrinya. Debt to total asset ratio sebesar 0,45. Rasio ini menunjukkan bahwa 45% aktiva perusahaan didanai oleh utang, sedangkan 55% sisanya berasal dari ekuitas pemegang saham.
Pada rasio cakupan bunga, interest coverage ratio sebesar 4,71 kali. Rasio ini dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak sebesar $400.000 dibagi beban bunga sebesar $85.000. Nilai ini lebih tinggi daripada median industri sebesar 4,00 sehingga menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban bunga pinjamannya. Selanjutnya pada rasio aktivitas perputaran piutang sebesar 5,89 kali. Angka ini lebih rendah dibanding median industri sebesar 8,10 kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa perputaran piutang perusahaan relatif lambat dan dapat menjadi indikasi kurang efektifnya kebijakan penagihan hutang. Rata-rata waktu penagihan piutang adalah 62 hari, sedangkan rata-rata industri hanya 45 hari. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengubah piutang menjadi kas dibandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama. Perputaran persediaan sebesar 2,02 kali, sedangkan median industri sebesar 3,30 kali. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam mengelola persediaannya atau menyimpan persediaan dalam jumlah yang relatif besar. Rata-rata umur persediaan perusahaan adalah 181 hari, sementara itu rata-rata industri hanya 111 hari. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan waktu sekitar 70 hari lebih lama dibandingkan industri untuk mengubah persediaannya menjadi penjualan. Perputaran total aktiva sebesar 1,23 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan median industri sebesar 1,66 kali. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan total aktiva untuk menghasilkan penjualan masih berada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Margin laba kotor perusahaan sebesar 32,9%. Nilai ini berada di atas median industri sebesar 23,8%. Artinya, perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan perusahaan lain dalam industri yang sama. Margin laba bersih sebesar 5,04%. Nilai ini juga lebih tinggi dibandingkan median industri sebesar 4,7%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas penjualan perusahaan relatif lebih baik dibandingkan rata-rata industri. Selanjutnya, return on investment atau ROI sebesar 6,18%. Nilai ini masih berada di bawah median industri sebesar 7,8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan setiap dolar penjualan dibandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama. Return on equity atau ROE sebesar 11,19%. Nilai ini juga masih berada di bawah median industri sebesar 14,4%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang diterima pemegang saham masih lebih rendah dibandingkan rata-rata perusahaan dalam industri tersebut. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Aldin Manufacturing Company memiliki kondisi likuiditas yang baik, struktur hutang yang relatif aman, serta margin laba yang lebih tinggi dibandingkan median industri. Namun demikian, perusahaan masih memiliki kelemahan pada efisiensi pengelolaan piutang, pengelolaan persediaan, dan pemanfaatan total aktiva. Hal ini terlihat dari rendahnya perputaran piutang, tingginya umur persediaan, serta perputaran total aktiva yang masih berada di bawah rata-rata penjualan atau rata-rata industri. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efektivitas penagihan piutang, mengurangi penumpukan persediaan, serta meningkatkan pemanfaatan aset agar dapat menghasilkan pengembalian investasi dan pengembalian ekuitas yang lebih baik di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.